Di sebelah sini teman-teman bisa manfaatkan untuk area bersantai seperti ini, bisa taruh juga mungkin sofa bed. Jadi kalau misalkan rumah 800 jutaan buat kamu pasangan muda bisa tanpa DP dan free biaya di Bogor. Yuk kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Fam Estate. Hari ini kita lagi main nih ke daerah Parung, Bogor. Kita ada di sebuah kawasan mandiri terbaru dari Grand Duta City, yaitu South of Jakarta. Yang dimana di sini akan di launching cluster terbarunya, yaitu Ladera, yang punya 2 unit tipe yang menurut saya pribadi ini oke banget sih buat teman-teman. Nggak cuma rumahnya yang menurut saya pas, tapi juga harganya pas banget nih. Apalagi nih karena ini kan baru launching ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa mulai nyicil start dari 2,5 jutaan. Makanya ketika saya diinformasikan, ini ada rumah oke banget nih buat milenial atau buat teman-teman yang lagi cari rumah pertama atau baru nikah atau mungkin baru punya anak pertama dan pengen punya rumah yang lokasinya itu strategis banget. Karena feature development ke depan itu akan dekat sekali dengan akses tol terbaru, yaitu Bojonggede Kemang, yang dimana terusan dari tol Sawangan 4. Jadi teman-teman yang mau ke arah Jakarta nanti ke depannya itu akan cepat banget, mungkin sekitar 20 menitan aja bisa nyampe ke daerah Simatupang dan sekitarnya. Nah, selain lokasi, rumahnya, harga, dan juga kawasan, kita mau bahas juga nih. Ini saya berada di tepat di depan dari clubhouse-nya. Clubhouse-nya sudah on progress teman-teman, sudah sekitar 90% jadi. Ini kolam renangnya juga sudah jadi, teman-teman nanti bisa lihat. Dan juga kawasan ini nantinya di dalam klaster Ladera khususnya punya banyak banget fasilitas teman-teman. Memang Grand Duta City ini tidak hanya memikirkan untuk rumahnya aja yang bagus dengan spek material yang tinggi, tapi juga memikirkan fasilitas untuk penghuninya, yang dimana akan ada clubhouse, ada private poolnya, ada teras park, akan ada children playground, akan ada picnic garden, akan ada yoga sanctuary juga, ada outdoor gym dan lain-lainnya. Jadi banyak banget nanti fasilitas yang akan ada dalam klaster ini. Bukan cuma di kawasan tapi di klaster, dan nggak ketinggalan. ROW jalannya ini tempat saya berdiri ini kurang lebih sekitar 10 meter. Nantinya pun untuk ROW terkecilnya itu start dari 8,5 meter. Jadi untuk antar rumahnya itu lega banget teman-teman. Nggak akan tumpuk-tumpukan nih kalau ada mobil lewat atau parkir di depan rumah kita. Nah, oke, kita udah bahas nih sedikit mengenai kawasannya, proyeknya, dan juga fasilitasnya. Nah, sekarang kita mau lihat nih rumahnya itu seperti apa sih dan sekeren apa sih. Sedikit bocoran, konsepnya ini perpaduan antara klasik dan juga industrial. Yuk kita lihat rumahnya. Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah di depan rumahnya tipe Malta. Jadi yang akan kita review kali ini adalah tipe 1 lantai dengan luas bangunannya 47 meter persegi dan luas tanahnya 72 meter persegi. Dimensinya 6x12 ya teman-teman. Kita bahas dulu mulai dari fasadnya. Nah, untuk fasad rumahnya tadi seperti saya bilang, ini adalah konsep sebenarnya klasik dipadu padankan dengan konsep industrial. Rumah 1 lantai rasa 2 lantai, tapi lihat deh, tingginya karena ceilingnya itu 6 meter. Jadi tampak dari depan itu, ini kayak rumah 2 lantai, asli itu 1 lantai. Tapi memang teman-teman kalau memang suatu saat mau dibangun 2 lantai itu pun bisa. Oke, kita geser ke sini, ke area carportnya. Teman-teman, ini carportnya sudah menggunakan lantainya itu homogeneous style. Nah, di sini kita bisa lihat muat 2 mobil. Ini jarang nih, saya ngelihat rumah 1 lantai yang carportnya bisa buat 2 mobil kayak gini. Ditambah lagi kanopi ini, teman-teman kalau lihat ya, kanopinya nanti sudah include, karena promo ketika launching itu free kanopi. Free smart door lock nanti kita akan lihat, dan juga free smart home system. Di bagian depan teman-teman masih dapat taman di sebelah sini. Ini batas temboknya ya teman-teman. Nanti akan ada double dinding. Ada tamannya cukup besar. Terus juga ada tempat buat tempat taruh sampah. Nah, di bagian depan sini teman-teman masih terdapat teras yang bisa dimanfaatkan untuk ditaruh kursi buat santai, atau bisa juga buat taruh lemari lagi untuk taruh rak sepatu, atau juga bisa taruh untuk beberapa perkakas buat teman-teman manfaatkan untuk area carportnya. Nah, pintunya sudah smart door lock ya teman-teman. Yuk kita masuk sekarang. Oke, yuk sekarang kita masuk. Wah, begitu masuk areanya open space seperti ini teman-teman. Ada ruang keluarga, lalu juga di sebelah sini bisa teman-teman jadikan seperti ini ya, referensinya jadi area dapur bersih atau area pantry, karena dapur utamanya itu atau dapur kotornya atau dapur basahnya ada di belakang.
Nah ini kok ada tangga mas di sebelah sini. Jadi ini adalah rumah satu lantai teman-teman yang bisa dijadikan area mezanin. Kita bahas dulu teman-teman area ruang keluarganya. Nah di sini kita bisa lihat untuk penggunaan sofa di rumah contoh ini bisa dimanfaatkan untuk sekitar 3 hingga 4 orang. 1, 2, 3, 4. Atau ya teman-teman kalau punya referensi lain juga bisa nih. Nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Di sini kita bisa lihat bisa taruh satu TV ya. Jadi bisa merangkap nih ruang keluarga dan juga ruang tamu. Pasti ada yang teman-teman mikir kok kayak ada yang kurang. Yes bener, mungkin teman-teman mikir kok nggak ada ruang makan atau meja makan. Nah ini oke banget sih, bisa menghemat di area sebelah sini. Jadi di sini kan ngeplong banget nih teman-teman, ya kan? Nah jadi pinter banget nih interiornya nih. Jadi ternyata di sini ada satu meja makan portable. Kita coba ya, kita tes. Ini meja makan portable. Jadi kalau emang lagi nggak dipakai ya kita tinggal tutup aja. Nah ini oke banget nih. Saya juga baru lihat nih yang referensinya kayak gini. Nih kita buka ya. Jadi kalau saya bilang untuk meja makan ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin masih single atau baru menikah atau baru punya anak satu juga masih oke banget nih. Nah ini udah seperti ini. Ini teman-teman tinggal sesuaikan dengan keinginannya ya. Mau taruhnya posisinya begini, horizontal atau vertikal. Nah ini kursinya deh. Nah satu sebelah sini, satunya sebelah sini. Nah ini jadi referensi banget nih teman-teman. Bisa punya area meja makan yang portable seperti ini. Oke? Nah ini kita lanjut dulu aja. Nanti kita akan rapikan lagi. Sebelum kita ke area kamarnya, kita geser dulu ya teman-teman. Jadi sekalian kita lihat dapurnya aja. Sekarang kita keluar ke area belakangnya. Jadi ini area dapur. Bahasanya teman-teman bisa manfaatkan di sini. Nanti standarnya teman-teman dapatnya top table, sudah keramik, kitchen sink, tapi bawahnya dan bagian ininya belum ada. Teman-teman nanti bisa buat seperti ini. Lalu di sebelah sini, ini unik nih sebenarnya teman-teman. Saya jarang nemuin rumah yang bisa dibilang rumah minimalis atau rumah satu lantai yang punya area ART. Nah ini sementara dijadikan untuk area gudang ya, atau juga bisa nanti teman-teman jadikan area gudang kalau memang belum membutuhkan kamar ART. Misalkan teman-teman masih single atau mungkin baru menikah, belum butuh ART, ya udah, ini jadikan area gudang aja. Yuk, sekarang kita lanjut ke dalam. Nah, sekarang kita akan lihat nih, ada 2 kamar tidur di sini. Ini kamar tidur yang pertama, kamar utamanya. Ini kamar mandi sharing dan ini kamar tidur anak. Nah, kita kesini dulu yuk, kita lihat. Kita bahas sedikit soal interiornya ya. Untuk konsepnya ini unik dan bagus banget. Bisa jadi referensi. Dan perpaduan warna antara temboknya, warna wallpapernya maksudnya. Lalu juga area kasurnya, area sebelah sini, dan untuk penggunaan lantainya bisa teman-teman referensiin juga nih. Nanti standar teman-teman dapatnya homogeneous style biasa ya, seperti yang di ruang utama tadi. Ini bisa jadi teman-teman referensikan menggunakan vinyl seperti ini. Di dalam kamarnya itu tetap mendapatkan area sirkulasi udara yang bagus dari sini. Nah, itu kita bisa lihat ya, ini ada area jendelanya. Jadi tetap dapat pencahayaan yang maksimal dan juga sirkulasi udara yang bagus. Nah, kalau kita geser ke sebelah sini, ini sebenarnya banyak sekali yang menggunakan referensi seperti ini. Nah, teman-teman bisa juga tiru nih yang kayak gini. Misalkan sini ada meja belajar, lalu ada di kanan kirinya, dan di atas itu untuk area lemari pakaian atau juga lemari buku. Kita geser dulu kamar mandi. Teman-teman ini nanti akan dapat kamar mandi kurang lebih untuk temboknya ubinnya seperti ini. Ini juga sudah mendapatkan satu toilet, lalu wastafelnya. Ini kan ada tulisan opsional nih, apa nih mas? Ini belum dapat. Bagian ini ke bawah belum dapat. Jadi nanti dapat wastafelnya aja. Kaca ini cermin biasanya juga belum dapat, karena biasanya preferensi orang tuh beda-beda. Nah, yang menariknya teman-teman, untuk posisinya ini pas banget nih. Jadi di sini area shower juga nanti teman-teman sudah dapat ya. Sanitary juga sudah menggunakan Toto, jadi kualitasnya juga bagus. Teman-teman juga nggak perlu repot-repot lagi. Nanti mungkin tambahannya tinggal beli shower screen aja nih sebelah sini, supaya nanti kalau lagi mandi nggak nyiprat kemana-mana. Nah, lanjut. Nah, ini dia nih kamar utamanya. Yuk kita masuk. Buat saya pribadi, khususnya karena saya juga baru menikah dan baru punya anak satu, jadi buat saya rumah ini cocok banget sebenarnya. Atau misalkan teman-teman yang baru mau menikah atau masih single nih oke banget. Apalagi harganya juga oke banget. Harganya masih 800 jutaan. Apalagi nih teman-teman, khusus di karena kan ini kan baru launching, baru banget 2 hari sebelum video ini kita shoot. Itu baru launching, dan nanti kita akan bahas di segmen duduk bareng beberapa skema cara bayar yang sangat menguntungkan banget. Cicilan 2 jutaan
mulainya di 2 tahun pertama. Loh kok bisa mas? Nanti kita bahas. Kita bahas kamar dulu ya teman-teman. Seperti biasa, ini depannya menghadap area taman dan carport ya. Dengan kaca yang besar banget teman-teman. Di atas itu kaca mati. Yang ini yang bisa dibuka nih, ada 2. Jadi kalau kita bahas sirkulasi udara, pencahayaan, kamarnya juga maksimal banget. Kasurnya muat ukuran queen size. King size sebenarnya muat teman-teman, tapi saya lebih preferensi pakai queen size saja. Sebenarnya cukup banget sih queen size, supaya kanan kirinya bisa tetap bisa ditaruh nakas seperti ini, dan juga teman-teman masih punya area yang lebih luas untuk bergerak. Kita bahas ada di area sebelah sini. Ini kan sebenarnya bisa untuk area meja rias. Sebenarnya kalau buat area kerja agak kecil ya, tapi ini oke lah. Nah terakhir bisa taruh TV di sebelah sini. Jadi tetap di kamar bisa, kalau mau santai-santai, mau lagi libur, pengen Netflixan atau mungkin nonton film, bisa, nggak perlu keluar, bisa di sini. Kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lanjut. Nah, area mezzanine ya teman-teman, ini opsional. Jadi teman-teman, kalau saya boleh menyarankan, kalau memang belum butuh area tambahan, ini nanti aja dibangunnya. Tapi kalau emang butuh sejak awal ya, teman-teman nanti tinggal buat aja. Nah, kita yuk naik ke atas. Nah, kenapa ini agak unik? Karena mungkin ini bisa jadi untuk area duduk-dudukan juga kalau kita lagi makan di sini. Misalkan butuh 3-4 orang, ini bisa nih jadi tambahan kursi di sebelah sini. Kalau teman-teman mau bikin yang kayak tangga normal pun bisa kok. Jadi ini cuma preferensi aja teman-teman. Nah, sekarang kita naik yuk ke atas. Kita udah sampai nih teman-teman di area mezaninnya. Kita lihat dulu, areanya cukup luas. Teman-teman kurang lebih seukuran kamar anak ya. Jadi di sini cuma ada satu area meja di sini ya, tapi dibuat itu letter L ke sini. Nah, di sebelah sini bisa buat teman-teman taruh pajangan. Jadi fungsi dari besi ini saya juga baru nggak nih, ternyata besi ini bermanfaat supaya kalau ada barang yang cukup besar ya segini tuh nggak jatuh kalau kedorong. Di sebelah sini teman-teman bisa manfaatkan untuk area bersantai seperti ini, bisa taruh juga mungkin sofa bed. Jadi kalau misalkan pengen tiduran di sini juga bisa nih dijadikan alternatif kamar tambahan. Kalau misalkan nih ada tamu atau keluarga kerabat lagi nginep, mungkin tidur di sebelah sini. Kalau orang tua dibawa aja, jangan naik-naik ke atas. Oke, terakhir teman-teman. Jadi memang rumah ini tuh banyak sekali, bukan kaca di bawah, di atas, jendela juga besar. Jadi memang sirkulasi udara dan juga pencahayaannya tuh maksimal banget. Lumayan lah menghemat biaya listrik, setiap bulannya nggak perlu pakai lampu dari pagi hingga sore hari. Nggak cuma di depan nih teman-teman, tapi di area belakangnya juga ada. Nah, kita lihat sebelah situ. Nah, tuh teman-teman. Jadi di situ juga ada kaca. Nah, ini uniknya adalah sebelah situ nggak kaca mati. Biasanya kan kalau yang ditaruh di menyentuh plafon itu biasanya kan kaca mati ya, tapi ini kaca yang bisa dibuka. Jadi ya ini sebenarnya rumah yang menurut saya pribadi bisa jadi rumah tumbuh. Teman-teman ketika sudah butuh area tambahan seperti ini nanti di rumahnya, atau mungkin nanti mau dibangun 2 lantai pun ini masih oke banget. Kenapa? Karena tinggi ceilingnya dari bawah ke atas itu, floor to ceiling kurang lebih sekitar 6 meter. Jadi teman-teman bisa dibilang kayak beli rumah 1 lantai rasa 2 lantai. Oke? Ini oke banget sih teman-teman. Kita udah beres nih bahas rumahnya dari tampak depan, kita bahas ruangannya di lantai 1 dan mezaninnya. Sekarang kita akan bahas yang ditunggu-tunggu nih, yaitu harga, cara bayar, dan kita akan tes aksesnya. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya ya. Kita bahas dulu nih teman-teman. Jadi sebenarnya ada 2 tipe. Yang kita review ini adalah tipe Malta. Kalau harga sesuai price listnya itu adalah Rp901.249.099. Namun, karena ini lagi promo launching hingga Juli 2023, harganya itu menjadi Rp821.249.099. Jadi ada kurang lebih diskon sekitar 80 juta nih kalau teman-teman cara bayarnya cash. Yang kedua cash bertahap. Harganya itu di Rp1.345.128. Nah ini kalau saya pakai hitungan yang harga sesuai price list ya. Cicilan per bulannya kurang lebih sekitar Rp35.351.134. Hanya di cicilan pertamanya itu teman-teman kurang lebih bayar sekitar 20%-nya, Rp203.269.026. Itu cara bayar yang cash bertahap ke developer sebanyak 24 kali. Yang berikutnya adalah cara bayar KPR. Nah untuk cara bayar KPR ini teman-teman, karena ada spesial program dari bank yang bekerja sama dengan Granuda City, jadi saya akan hitungkan skema cicilan sesuai dengan yang berlaku ya. Ini hingga nanti pemilihan unit, karena sistemnya adalah NUP. Nah, kalau untuk tipe yang Malta yang kita review ini, yang 1 lantai, cicilan per bulan itu bisa di sekitar 5 jutaan.
Namun khusus periode untuk pas launching ini, salah satu banknya bisa memberikan cicilan 2 tahun pertama sebesar 2,5 juta. Lalu tahun ketiga dan keempat itu di 6 jutaan. Jadi teman-teman kalau mau tahu detailnya untuk hitungan KPR nanti bisa aja langsung tanya aja. Atau kalau sekalian mau survei atau mau tanya-tanya lebih detail mengenai projectnya, caranya gampang banget nih teman-teman. Langsung aja nanti teman-teman klik link di deskripsi. Nggak usah takut, nggak usah khawatir dikejar-kejar, karena siapapun yang dapat informasi dari Farmasset sudah kami briefing. Teman-teman akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Selain itu, teman-teman banyak sekali promo-promo yang bisa teman-teman dapatkan ketika nanti launching pemilihan NUP di bulan Agustus. Nah, promonya apa aja? Banyak banget, ada elektronik, ada motor juga, dan juga yang paling ditunggu-tunggu nih, ada hadiah 1 unit mobil Wuling Air EV. Nah, siapa tahu teman-teman beruntung bisa dapat unit mobilnya. Oke, kita udah beres nih bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Sekarang kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu juga nih, yaitu segmen tes akses. Oke, sekarang kita akan tes aksesnya dari Cluster Ladera ke fasilitas yang ada di sekitar dari sini. Nah, kita nyalakan timernya. 3, 2, 1, let's go. Nah, begitu keluar dari perumahan ini, teman-teman, kita bisa lihat ya, ROI jalannya itu besar. Ini sekitar 12 hingga 15 meter. Jadi, teman-teman enak banget nih, karena kawasan mandiri ya. Jadi, semua itu memang dibangun dengan sedemikian rupa, dengan sangat baik banget. Apalagi nih kita bisa lihat nih, rumah-rumah sebelumnya pun spesifikasi materialnya juga bagus, menggunakan dinding bata merah. Yang di Cluster Ladera juga menggunakan dinding bata merah. Nah, ini juga progres beberapa pembangunan cluster sebelumnya yang sudah sold out. Ini lagi finishing, sebentar lagi akan mulai serah terima. Kita udah sampai di area depannya. Ini di kanan kiri kita nantinya akan jadi area sentral bisnisnya di kawasan Grand Duta City. Kalau kita udah keluar dari kawasannya, kalau kita ke arah kiri itu kita akan masuk ke kawasan Pasar Parung, daerah Parung, ke arah Sawangan, dan bisa juga ke daerah Tangerang. Nah, kalau kita ke arah kanan, itu nanti kita bisa buat ke arah Bogor. Nah, ini kita 3,5 menit ya. Jadi buat teman-teman yang memang suka banget nih kawasan yang buat tinggalnya itu tenang, masih asri, terus juga feature developmentnya juga bagus buat akses ke Jakarta, ke Bogor, atau ke Tangerang, ini bisa jadi salah satu opsi yang menurut saya oke banget. Ditambah lagi harganya masih harga perdana, start dari 820 jutaan. Mungkin udah sampai nih. Nah, sebelah kiri kita ini adalah area pembangunan kawasan tol Bomang, yaitu Bojonggede, Kemang, Bogor. Nah, ini kita lihat ya, sekitar 9 menit, kita stop dulu, 8 menit 54 detik. Udah beres nih tes aksesnya dari Cluster Ladera ke pintu tol terbaru yang nanti kedepannya akan dibuka, yaitu tol Bojonggede, Kemang, Bogor. Nah, tadi waktunya sekitar 8 menit 54 detik. Kita tesnya juga di jam 12 siang ya teman-teman. Jadi jam tadi cukup padat juga pas mau ke arah pintu tolnya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang memang lagi cari rumah, khususnya rumah pertama atau mungkin rumah buat investasi di daerah Bogor yang harganya masih 800 hingga 1 miliaran, karena ada 2 tipe ya. Bisa banget nih, nanti coba tonton video ini yang lengkap. Kalau mau tanya-tanya atau mau survei ke lokasi, langsung aja klik link yang di deskripsi. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Setiap properti ada jodohnya, semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres dibahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget, langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Farmasset, dan share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir nih, buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, cara gampang silahkan follow Instagram kami di farm.asset dan YouTube kami Farmasset. Kita dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.